Anda pemirsa, senang sekali saya Aya Nufus kembali hadir menemani Anda dalam program spesial talk show Hari Pendidikan. Pemirsa, pendidikan tak hanya sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Di tengah dinamika zaman yang terus berubah, peran pendidikan menjadi semakin krusial dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga adaptif, kreatif, dan berintegritas. Dan untuk membahas lebih dalam terkait dunia pendidikan, sudah hadir bersama kami Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, the iconic Prof. Stella Christy. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mbak ya. Prof. Stella, ini menarik sekali tahun 2026 begitu ya. Salah satu cita Presiden Prabowo juga terkait dengan pendidikan. Sebenarnya tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini apa sih, Prof, di tengah dengan perkembangan teknologi, kemudian juga di teknologi digital khususnya dan juga AI, seperti apa sih tantangannya? Untuk keseluruhan ya? Ya. Kalau untuk keseluruhan, tantangan pendidikan yang paling besar dengan kita memperhatikan perubahan yang besar dari artificial intelligence adalah pendidikan seperti apa yang ingin kita lakukan agar manusia ini tetap bisa bersaing dan tidak tergantikan oleh artificial intelligence. Kalau saya boleh menspesifikkan ya kepada Indonesia, tapi juga ini dihadapi oleh negara-negara lain. Nomor satu yang bukan tantangan adalah bagaimana agar anak-anak itu mengerti tentang AI. Nah, ini menarik. Ini Saya bilang ini bukan tantangan. Ini bukan tantangan. Dan menariknya ini banyak dibicarakan. Seolah-olah kita harus banyak yang paling menantang, yang paling sulit itu bagaimana anak-anak kita mengerti atau tentang AI. Bukan sama sekali. Dari analisa berdasarkan data-data yang jelas sekali mengerti kemampuan tentang anak-anak kita akan sangat mudah belajar tentang AI. Sangat mudah. Apapun AI yang ada sekarang itu akan mereka akan sangat mudahnya. Mengenalnya itu memang perlu, tapi itu tidak perlu suatu daya yang luar biasa, tidak perlu waktu ataupun investasi uang yang luar biasa untuk mengenalkan AI kepada anak-anak kita. Itu sangat dengan mudah sekali bisa terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tantangan yang nomor satu itu adalah bagaimana agar orang-orang yang sekarang itu sedang dalam masa bekerja, itulah yang supaya tidak tergantikan oleh AI. Jadi pendidikan atau pelatihan, karena pendidikan itu sepanjang umur ya. Pendidikan seperti apa yang membuat orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang sedang bekerja itu tidak akan tergantikan dengan AI, bukan anak-anaknya. Justru ketika selama pendidikan ini dilakukan, AI ini anak-anak ini dipersiapkan untuk AI ini ketika masa mereka nanti bekerja, begitu Prof? Bukan, maksud saya begini. AI pertama kita juga tahu AI itu akan berubah dengan cepat. Jadi mungkin yang lebih gampang dimengerti, Mbak Aya sangat muda jadi mungkin nggak ingat ini. Tapi ada pemirsa yang pasti ingat ini. Dulu zamannya yang seumuran dengan saya itu pasti ingat kita itu harus belajar Microsoft Word dan Microsoft Excel, dan bahkan di CV itu kita tulis bisa pakai Microsoft Excel, Microsoft Word gitu. Nah itu zamannya kita dulu nih. Tapi sekarang kan tidak ada lagi yang seperti itu. Ada lagi. AI akan seperti itu, tidak usah diajarkan, semuanya akan sudah tahu bagaimana. Jadi kalau kita sekarang fokus mengajarkan anak kita bagaimana memakai AI, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi yang harus kita lakukan sekarang adalah para usia pekerja ini, mereka memang sangat terancam tergantikan oleh AI. Jadi pelatihan seperti apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, kalau kita kembali lagi ke para pendidikan secara keseluruhan, satu sebenarnya yang paling penting sekali adalah bagaimana kita memastikan apakah itu anak-anak kita, apakah itu yang mahasiswa kita, apakah mereka mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi, jadi bukan menggunakan saja, tapi mengevaluasi hasil dari AI. Jadi kalau AI bilang, kita harusnya ini ada yang orang ini akan mempunyai kanker. Apakah kita percaya pada rekomendasi atau hasil dari AI tersebut? 100% Kalau AI nah itu lalu AI bilang ini adalah sesuatu tulisan kita sudah menghasilkan tulisannya mungkin dipakai di iNews. AI-nya udah mengeluarkan skrip semuanya, mungkin pakai AI. Apakah seorang jurnalis itu bisa melihatnya dan bilang yang dihasilkan AI ini kurang bagus?
Coba bikin lagi. I see. Nah, itu tidak semua orang bisa. Nah, pendidikan seperti apa yang menghasilkan orang yang mampu mengevaluasi hasil dari AI apapun yang dihasilkan oleh AI. Itu adalah yang kunci utama. Kalau kita tanya apakah yang kita lakukan di pendidikan sekarang itu mampu menghasilkan orang yang bisa bilang ini bagus, ini tidak bagus, ini saya percaya, ini saya tidak percaya. Itu kunci, itu tantangan utamanya. Sama satu lagi terkait dengan tantangan bagaimana kemudian peran pendidikan tinggi begitu ya, kita lihat di perkembangan zaman ini mereka bisa beradaptasi. Kalau dari Prof Stella sendiri, goals-nya dalam menciptakan mereka beradaptasi untuk teknologi digital ini seperti apa sih? Ya, kembali lagi kita tidak beradaptasi untuk teknologi digital. That's important. Iya, ini paling penting. Kenapa? Karena kalau kita beradaptasi untuk teknologi itu seolah-olah oke, sekarang kita harus tahu teknologi ini, teknologi itu. Tapi kuncinya adalah kita harus beradaptasi apapun itu. Apakah itu pergantian teknologi, apakah itu tiba-tiba ekonominya sedang turun, apakah itu tiba-tiba perang geopolitik, kita harus bisa beradaptasi. Dan yang dalam kalau kita melihat bagaimana kita bisa beradaptasi, itu adalah kita pertama mampu mengenal permasalahan yang ada sekarang dan kita mampu menyelesaikan masalah yang kelihatannya adalah masalah baru. Jadi kita belum pernah menghadapi masalah tersebut, itu kan namanya adaptasi. Ada sesuatu yang baru, yang sulit, kalau gampang kita nggak usah ngomong ya. Tapi ada sesuatu yang baru dan yang sulit, dan itu kita bisa pecahkan. Problem solving skill, itulah kemampuan beradaptasi. Dan untuk di pendidikan tinggi, kemampuan beradaptasi ini, bagaimana kita bisa mendapatkan kemampuan beradaptasi, sudah sering saya bahkan, tapi akan ini lagi, adalah dengan kemampuan untuk mempunyai pemikiran riset atau research mindset. Kenapa? Mungkin orang bilang riset lagi, tapi research itu apa? Jadi kalau kita jabarkan, riset adalah kemampuan satu untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Dan yang kedua, kemampuan untuk secara sistematis menjawab pertanyaan tersebut. Termasuk tadi ada masalah baru. Ya. Sekarang harga minyak naik. Apa yang akan Anda lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah harga minyak naik agar perekonomian rumah tangga atau perekonomian pribadi itu tidak terganggu atau masih bisa berjalan dengan harga itu? Apakah mahasiswa kita bisa memprediksi berapa lama kira-kira akan naiknya? Berapa lama saya akan, atau apa yang akan saya kurangi? Tidak bisa dilakukan tanpa riset itu tadi ya, Prof, itu punya riset mindset, dan itu semua kalau kita berlatih untuk memecah, riset itu kan menanyakan pertanyaan dan memecahkan pertanyaan tersebut atau menjawab pertanyaan tersebut secara sistematis, itulah yang disebutnya. Dan di Kementerian Anda sendiri sudah mempersiapkan salah satu program prioritas yang saya di sini tuliskan adalah riset prioritas 2026. Ada 3 pilar utama: bina talenta, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta hilirisasi riset. Mungkin boleh dielaborasi lagi terkait dengan program ini, Prof? Baik. Kalau kita lihat keadaan riset di Indonesia, pada waktu saya masuk ke Kementerian 2024, dan langsung Pak Presiden itu sangat perhatian kepada riset kita. Dan beliau sudah berkata sejak awal, pertama kita bisa lihat adalah sesuatu yang beliau lakukan secara nyata, memisahkan kementerian, sehingga kementerian adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi adalah sesuatu yang dilakukan agar sains teknologi, riset di sains dan teknologi ini dilakukan kebanyakan di perguruan tinggi. Jadi harus diketahui bahwa kehebatan perekonomian Amerika Serikat atau yang sekarang yang menaik secara pesat sekali adalah Tiongkok, di mana saya sudah menghabiskan banyak waktu di kedua-dua sistem, itu salah satu kunci paling utama, bukan saja salah satu kunci utama, tapi salah satu kunci paling utama adalah keningkatan pesat dari Tiongkok, dan juga tetap nomor 1 Amerika Serikat itu adalah di bidang sains dan teknologi dan bidang risetnya. Dan kalau ditanya kenapa, itu karena ada banyak orang yang melakukannya. Jadi Amerika Serikat dan Tiongkok itu tidak menjadi negara adidaya sains dan teknologi dan negara adidaya ekonomi karena ada 1-2 orang Einstein jenius. Tidak, tapi karena begitu banyaknya orang yang berlomba-lomba melakukan riset yang paling berkualitas. Itulah yang harus kita buat di Indonesia. Jadi kenapa sains teknologi dan pendidikan tinggi? Karena perguruan tinggi kita lah yang harus menghasilkan riset inovasi baru.
seluruh program yang kita buat di kementerian akan saya rangkumkan. Pertama, kita meningkatkan dana risetnya. Kalau tidak ada dana akan sulit kita melakukan riset. Betul. Jadi seperti yang sudah disampaikan beberapa kali, tahun 2025 lalu itu kita dana riset meningkat 218% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini prognosi kita itu juga akan meningkat. Berapa persennya ini kita masih dalam ada beberapa dana riset yang akan masih datang lagi, jadi saya belum bisa kasih angka, tapi pasti akan meningkat. Dan tidak ada Rp1 pun yang dipotong dana riset dari tahun lalu dibandingkan tahun 2024. Setelah kita berhasil meningkatkan dana riset, kita bisa melakukan strategi. Itulah tadi strateginya. Strateginya adalah pertama, negara bisa bertanya bidang apa yang negara sangat membutuhkan agar kita bisa maju secara perekonomian dalam bidang tersebut. Nah, itulah tadi makanya ada prioritas riset nasional, ketahanan pangan, ketahanan energi, tentu saja, dan juga tentang air. Nah, itu kita menjadikan bidang prioritas. Artinya kita akan bilang ada ada dana sekian untuk dana riset, silakan kita menerima proposal hanya dari itu. Lalu yang kedua yang kita lakukan untuk bisa meningkatkan dana riset, kita mengajak swasta. Di seluruh ekosistem di dunia, swasta itu berperan terhadap dana riset sekitar dari 40% sampai bisa 67%, 70% dari keseluruhan dana riset ya. Nah, di Indonesia itu jauh di bawah itu 40%. Saya nggak akan bilang angkanya karena nanti kita pada kecil hati. Tapi akan berprogres ya. Iya, kita berprogres. Tapi yang kita lakukan adalah secara nyata. Ini salah satu tadi yang dilakukan oleh Kemendikti-Saintek adalah kita menanyakan, ini yang belum pernah dilakukan, kita menanyakan kepada industri, kepada swasta, bidang apa yang Anda butuhkan, bidang apa yang Anda masih belum tahu, agar bidang itu bisa dirisetkan, dilemparkan kepada para dosen-dosen peneliti agar mereka memecahkan masalah itu dan mendapatkan jawaban yang bisa dipakai oleh industri. Contohnya misalnya kita masih belum tahu di Indonesia teknologi baterai listrik. Itulah yang akan dibiayai baik oleh pemerintah bersama-sama dengan swasta, karena lalu diberikan kepada dosen agar mereka menghasilkan nilai yang sekarang misalnya ada masalah ya kita hadapi semua, bukan saja itu swasta tapi juga pemerintah, adalah masalah sampah. Nah, ini kita bilang mohon masukkan proposal bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah di Indonesia secara saintifik dan secara skala yang besar. Jadi yang ketiga yang kenapa kita mengajak swasta itu adalah juga masalah skala. Jadi ada Direktorat Khusus Hilirisasi dan Kemitraan di kementerian kami, di mana itu khusus untuk bermitra dengan swasta dan menghilirisasikan riset kita agar kita juga bisa meningkatkan dana riset secara keseluruhan dan kualitas riset secara keseluruhan. Terkait dengan progres proposalnya seperti apa, Prof? Progresnya luar biasa. Barusan kemarin itu di angka berapa, Prof, kira-kira? Di angka 1,7 triliun baru bisa disalurkan. Wow, dan kemarin kita akan bahas secara detail, tapi kita jeda dulu sejenak ya, Prof. Tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi di Special Talk Show Hari Pendidikan. Pemirsa, kita bahas lagi tadi Prof. Stella terkait dengan riset prioritas 2026 terkait implementasinya. Ya. Tadi ada bahas, ada kira-kira angka yang cukup fantastis yang sudah masuk. Ya, baru saja disalurkan 1,7 triliun untuk tadi proposal riset yang memenangkan itu 1,7 triliun. Dan yang sangat memberikan kami kepercayaan diri untuk terus berkarya dan melayani adalah tahun ini masuk 110.000 proposal. Itu peningkatan yang luar biasa drastis. Jadi sebelumnya itu hanya beberapa ribu, tapi sekarang itu dibandingkan 1 tahun lalu. Iya, dibandingkan 1 tahun lalu. Jadi tapi tahun ini 110.000 proposal, di mana ini menjadi sangat kompetitif karena yang bisa kita danai itu hanya sekitar 13 ribuan. Jadi sekitar 13%-an, hanya 13% lebih ya. Dan ini mungkin tentu saja saya juga tahu bahwa ada kekecewaan, berarti ada yang tidak dapat. Tetapi memang itulah yang lazim, karena begitu banyaknya proposal itu berarti yang terpilih memenangkan dana riset itu adalah yang paling baik kualitasnya, yang paling berprestasi. Jadi secara keseluruhan kita negara mendapatkan manfaat di mana
kualitas riset kita itu meningkat dengan adanya kompetisi yang meningkat. Kita sering mendengarkan mungkin term yang sangat penting sekali itu bahasa Inggrisnya open science. Jadi science itu dibuka untuk semua yang bisa melakukan proposal ini. Dan kita juga sangat bangga untuk melaporkan kepada para pemirsa bahwa dari yang memenangkan dana riset ini lebih banyak dari PTS daripada dari PTN. Dan ini adalah kita tidak ingin membeda-bedakan, dibuka untuk semua, tapi kebetulan yang memang yang lebih banyak yang menang, dan itu wajar karena kita sebenarnya lebih banyak PTS daripada PTN di Indonesia. Jadi kesempatan artinya adalah satu, dengan adanya peningkatan dana yang kita perjuangkan, kita bisa mendukung lebih banyak lagi pelakuan pekerjaan riset yang juga menghasilkan kualitas yang lebih banyak, yang itu akan ada menjadi dasar perekonomian kita yang sangat kuat sekali. Tapi Anda selalu optimis ya di awal terkait dengan program riset ini ya, Prof ya? Saya optimis bukan berdasarkan perasaan. Saya optimis karena saya kebetulan saya sudah lama berada di ekosistem berbagai macam ekosistem. 16 tahun saya di Amerika Serikat dan saya sudah menjadi tenured associate professor, artinya saya seumur hidup tidak bisa dipecat dari universitas tersebut. Di Tiongkok saya sudah menjadi guru besar, tenured professor, full professor dan sudah di sana 7 tahun. Dan saya juga sangat mengenal sistem di Eropa. Jadi dari berbagai macam sistem itu jelas terlihat dari data dan bukti bahwa sangat penting sekali bahwa kita menciptakan sistem kompetisi. Kalau boleh di Amerika Serikat itu untuk bisa mendapatkan dana riset dari National Science Foundation, kalau di bidang saya itu sekitar 6 sampai 7,5% kemungkinannya. Jadi sangat rendah sekali. Jadi kita itu berlomba-lomba untuk mendapatkan dana. Dan kalau kita tidak mendapatkan dana, kita dikeluarkan dari universitas. Itulah yang sistem di Amerika Serikat. Jadi itu kompetisi. Jadi di Tiongkok pun sama. Itu untuk mendapatkan dana itu harus berlomba-lomba luar biasa, berlomba-lomba menulis proposal sebaik-baiknya dan mempunyai track record yang sangat baik. Itulah kenapa Tiongkok begitu pesat kemajuannya, baik dari sains dan teknologi maupun secara perekonomian. Apakah memang budaya itu yang ingin Anda terapkan mungkin di Indonesia? Tentu saja, dan itu kita sudah serapkan secara konkret. Pertama, tadi yang saya bilang adalah dana kita tingkatkan agar ada dana. Ini masih jauh dari yang kita ingin capai. Kita jujur bahwa dana riset kita itu masih jauh, tetapi kita juga berusaha segiat mungkin untuk mendapatkan terus peningkatan dana riset. Jadi kementerian itu berusaha keras sekali dan itu sudah terbukti ya. Satu tahun 218% kenaikannya. Selain itu kita juga membuat peraturan yang memberikan insentif bagi para peneliti, dosen-dosen peneliti kita. Ini adalah perubahan yang luar biasa besar, di mana tadinya di zaman sebelumnya dosen yang memenangkan dana riset, karena ada juga dana riset di tahun sebelumnya, itu tidak boleh mendapatkan insentif finansial kepada dirinya langsung. Ini kami ubah sehingga sejak tahun ini para dosen yang berhasil memenangkan dana riset itu bisa mendapatkan insentif finansial persenan dari dana riset yang menangkan langsung kepada dirinya. Itu juga kenapa peningkatannya jadi 110.000 yang memasukkan proposal. Karena ada insentif langsung ya. Karena ada insentif langsung. Tentu saja hal ini adalah hal positif ya, meskipun tadi seperti Anda katakan belum mencapai apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tentu saja kita PR-nya banyak. Kita selalu melaporkan kepada publik apa yang kita kerjakan, apa yang masih menjadi tantangan. Tetapi kita juga melihat secara keseluruhan, secara struktural ini yang harus kita bangun di Indonesia, yaitu terbuka, kompetisi, dan berdasarkan kualitas. Kita harus membuat sistem yang melahirkan kualitas. Saya mungkin sederhanakan. Kalau kita lihat di olahraga, kita sudah lihat, di bidang olahraga gitu kita punya bulu tangkis, kita punya panjat tebing yang sudah meraih medali emas di Olimpiade. Itu dengan kerja keras kita, tapi kita bangga punya itu. Tapi begitu saya tanyakan, apa bulu tangkis kita di bidang riset? Belum ada jawabannya. Itu yang harus kita bangun. Dan itu harus kita bisa bangun
dengan yang tadi, kita harus punya dana, kita harus punya sistem, dan kita harus melahirkan kompetisi. Karena yang akan menghasilkan itu bukan kementerian, tetapi dosen peneliti kita. Ini yang menarik dan ini yang membuat akhirnya pertanyaan muncul ya, Prof. Stella, dari keseluruhan program riset prioritas 2026 Kementerian Anda. Ini apa sih sebenarnya dampak yang diharapkan dan bisa dirasakan secara langsung begitu ya oleh masyarakat, termasuk keluarga dan juga anak-anak? Karena kan banyak yang nanya, apakah untuk perguruan tinggi saja atau apa dan lain-lain. Tentu saja kami di Kementerian Pendidikan Tinggi ini mendorong perubahan yang terjadi di perguruan tinggi. Tetapi semua perubahan yang terjadi di perguruan tinggi itu dampaknya tentu saja langsung kepada negara. Yang pertama, perguruan tinggi, agar kita bisa mengerti, perguruan tinggi tugas utamanya bukanlah untuk mengajar semata-mata agar mahasiswanya itu mempunyai pengetahuan, bukan itu. Tetapi yang nomor satu, perguruan tinggi itu harus bisa menghasilkan inovasi. Inovasi baru. Inovasi, kenapa? Dan inilah kenapa, karena hanya di perguruan tinggilah itu ada inovasi, bisa di mana ada ruang untuk menghasilkan inovasi. Inovasi inilah yang akan menghasilkan industri baru. Kalau kita lihat industri yang paling besar di dunia, itu adalah pada saat ini industri artificial intelligence. Industri artificial intelligence datangnya dari mana? Dari inovasi dari kampus. Itulah kenapa yang semua perusahaan-perusahaan artificial intelligence itu adanya di Silicon Valley, di dekat Stanford. Karena itu memang hasil pemikiran kampus. Google itu dia dari PhD. Saya sudah pernah bercerita, salah satu ini perusahaan AI yang sangat besar sekali, Anthropic itu kebetulan foundernya atau co-foundernya itu adalah teman baik saya, dan itu adalah orang kampus. Itulah kampus menghasilkan inovasi yang menghasilkan industri yang membuat perputaran ekonomi yang sangat besar. Itu pertama. Yang kedua, tentu saja dengan kita mendorong riset mindset, berarti kualitas dosen kita menaik. Kualitas dosen kita menaik, mereka akan mampu menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang tadi mempunyai kemampuan research mindset atau pemikiran riset yang tentu saja akan bisa menghasilkan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang secara langsung itu bisa sangat merasakan. Untuk kalau dengan demikian kualitas pendidikan tinggi kita itu akan menaik, itu tentu saja yang diinginkan oleh orang tua ya. Karena orang tua tidak akan ingin mengirim anak-anaknya ke perguruan tinggi membayar mahal, get nothing. Ya, dan itu kita harus memikir apakah anaknya setelah lulus dari perguruan tinggi itu akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu kan dari kemampuan mereka. Dan kalau saya jamin itu ini bukan saya jamin, tapi kalau kita lihat data, begitu tanya kepada employer, siapa yang ingin Anda pekerjakan? Itu ada misalnya LinkedIn bikin survei seperti itu, dan pasti di Indonesia juga ada. Kita sudah lihat data-data itu. Selalu jawabannya apa? Bukan, anaknya harus bisa kemampuan tertentu, bukan. IPK tertinggi maybe? No. Kemampuannya selalu kemampuan critical thinking, kemampuan problem solving, kemampuan untuk bisa manage time management, dan juga bisa kemampuan bersosialisasi, memanage orang-orang lain di sekitarnya. Dan itulah semua yang bisa dihasilkan dari pengalaman atau riset sewaktu di universitas untuk menghasilkan inovasi baru. Wow. Ya. Jadi menurut Anda mana yang lebih penting nih, Prof? IQ atau EQ? Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya malah ya. Pertama, ini mungkin agak mengagetkan. Saya tidak terlalu begini. Bukti sains tidak terlalu membuat ada bukti-bukti kuat terhadap yang kita sebut EQ. Dan kalau IQ, memang kita sudah sering berbicara tentang IQ, tetapi mungkin izinkan saya untuk menyarankan agar kita tidak terlalu terfokus kepada IQ. Bukan karena IQ-nya sendiri itu jelek, tapi begini, kalau kita fokus kepada IQ, pemikiran kita biasanya IQ itu adalah sesuatu yang mati, tetap. Jadi mungkin Mbak Aya IQ-nya sekian. Ini IQ. Jadi itu akan membuat kita, si orang ini pintar atau tidak pintar. Tetapi sebenarnya kemampuan berpikir manusia itu selalu berubah, otak itu selalu berubah dengan
dengan keadaan-keadaan di sekitarnya. Tidak selalu hitam dan putih ya Prof ya? Tentu saja tidak hitam dan putih. Itu adalah kita bilang brain is plastic and plastic is fantastic ya. Jadi kita harus kalau kita terlalu terfokus pada IQ dan EQ itu kita jadi menilai apakah orang itu pintar atau tidak pintar. Tapi yang harus kita nilai apakah orang itu sudah mendapatkan pelatihan atau pengajaran yang bisa meningkatkan potensi mereka sebesar-besarnya. Jadi kalau kita terlalu terfokus kepada EQ atau IQ itu kita akan ada membuat kesalahan terhadap apa yang harus kita lakukan di dalam lingkup lowongan kita sehari-hari. Wow, that's amazing. Ya. Daripada EQ, IQ mendingan kita lihat tesnya. Tesnya ya, langsung ya. Jadi kalau tanya pendidikan tentu saja yang kita prihatin adalah PISA. Nilai PISA kita itu sudah 20 tahun tidak pernah meningkat. Itu harus kita betulkan. Harus dibetulkan. Iya. Wah, jadi itu saya rasa kita perlu perhatian. Tapi jangan kita terlalu perhatian kepada EQ dan IQ. Oke, luar biasa. Ini Prof yang paling menarik, selain Anda sebagai perempuan begitu ya yang punya posisi yang strategis di pemerintahan. Kalau dari tantangan terbesar begitu ya dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pendidikan dan juga riset itu sendiri seperti apa? Banyak nggak sekarang perempuan yang ikutan riset or something like that? Banyak. Tapi yang terjadi adalah di dunia dan di dunia pun juga seperti itu. Partisipasinya itu banyak sewaktu di dalam kampus. Tetapi begitu mulai ke jenjang yang senior, maksudnya untuk misalnya menjadi seperti full professor seperti saya, itu menurun drastis. Kalau kita lihat di Indonesia, kesenjangan itu sudah terjadi sewaktu di kampus. Walaupun ya mahasiswa sebenarnya jangan salah, kita lebih banyak mahasiswa wanita daripada mahasiswa pria. Ya, tetapi yang berpartisipasi dalam riset mungkin atau berpikiran akan ingin menjadi ilmuwan itu mungkin lebih sedikit. Mungkin masalah nomor satu kalau yang ini tapi belum berdasarkan data yang detail, tapi kadang-kadang saya tanya itu adalah kekurangannya panutan atau role model. Jadi saya sering bertanya kalau saya ke kampus-kampus atau ke SMA, siapa ilmuwan wanita? Mbak ya? Yang lama-lama paling ya kita jawab dulu ya. Penemu Wi-Fi? Penemu Wi-Fi, what's the name? Penemu Wi-Fi siapa? Perempuan ya? Saya juga lupa namanya siapa. Itu kan susah kepikirannya. Susah kepikirannya. Padahal biasanya kalau kita bilang Marie Curie, right? The one of the two only. Dia hanya satu dari dua orang yang mendapatkan Nobel di dua bidang. Dia punya 2 Nobel, kimia dan fisika. Itu luar biasa. Itu salah satu yang paling jenius di seluruh dunia ini. Dan dia adalah seorang wanita. Tapi itu di Indonesia biasanya nggak ada yang ingat Marie Curie. Dan data menunjukkan tanpa adanya role model itu sulit kita bisa ke arah situ. Apalagi kalau saya tanyakan ilmuwan wanita Indonesia. Nah itu lebih blank out lagi biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja tuntutan struktural. Ya, tuntutan struktural dari budaya kita, di mana siapa yang diharapkan di pekerjaan. Tapi sebenarnya saya ada sesuatu yang mungkin jarang diketahui atau jarang teringat. Sebenarnya menjadi ilmuwan itu adalah pekerjaan yang bisa mengakomodir kita sebagai wanita. Kenapa? Sebagai ilmuwan itu kita waktunya sangat fleksibel. Ya kan? Tugas saya kan mencari inovasi baru, membuat riset. Sebagai ilmuwan, jadi saya kalau waktu saya menjadi dosen kan saya tidak ke kantor jam 8 sampai jam 5 ya. Tapi kadang-kadang malam sampai subuh saya harus memikirkan dan menulis dan sebagainya. Tapi itu saya bisa mengatur waktu. Nah, wanita dengan segala tuntutannya yang luar biasa besar itu, waktu adalah yang sangat berharga. Jadi jangan dikesampingkan itu bahwa ilmuwan itu sebenarnya bisa mengakomodir itu. Wih, luar biasa. Terakhir deh Prof, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk adik-adik kita di SMA yang ingin memilih universitas ke depannya atau mungkin yang ingin mencari pekerjaan nih Prof? Pemberi pekerjaan akan meng-hire mereka yang terbaik di dalam bidangnya, apapun itu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pekerjaan, itu Anda harus mempunyai kekhususan. Kalau Anda tidak khusus, tentu saja akan meng-hire orang lain. Apapun yang Anda lakukan,
di universitas ataupun di waktu semasa SMA itu mulai dipikirkan apa kekhususan Anda. Dan biasanya kita bisa mempunyai kekhususan dan kelebihan di situ kalau kita menyukai itu. Jadi tetap kita harus bisa berpikir dan membuka pintu sebanyak-banyaknya waktu di universitas untuk mengetahui apa yang kita sangat sukai, apa yang tidak kita sukai, dan bagaimana kita bisa menjadi yang paling pakar kekhususan di dalam bidang itu. Kalau Anda seorang pakar, Anda akan bisa mendapat pekerjaan di mana saja. Berarti rumus good at anything, mastering none itu nggak berlaku ya, Prof? Tentu, ya, Anda harus nggak ada orang yang good at everything ya. Tapi Anda harus, tapi apapun bidangnya, kalau Anda menjadi yang paling bagus dalam bidang itu, pasti Anda akan mendapat pekerjaan. Dan itu juga yang akan membuat Anda tidak akan tergantikan oleh artificial intelligence. Wow, luar biasa. Prof Stella, terima kasih sudah berbagi banyak sekali informasi yang bermanfaat di Hari Pendidikan ini. Semoga juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Kita akhiri sesi talk show spesial ini, Prof Stella. Saya Yanufus pamit, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.